Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpad Mengajar. Perkenalkan, saya Aden dari program studi Matematika S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi mata kuliah persamaan diferensial biasa. Jadi, jangan sampai Anda terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah tentang definisi dari persamaan diferensial biasa. Kemudian kita juga akan membahas tentang orde, dan yang tidak kalah penting lagi adalah kita akan bersama-sama mencoba untuk menentukan persamaan diferensial biasa dengan contoh-contoh soal yang langsung. Dengan pembahasan materi kali ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa itu dapat membentuk persamaan diferensial biasa dengan tepat. Bagaimana? Sudah siapkah untuk belajar bersama? Mari kita mulai pembahasannya. Persamaan diferensial atau sering kita singkat dengan PD adalah suatu fungsi yang tidak diketahui yang dinamakan dengan Y, X1, X2 dan seterusnya yang terdapat pada persamaan serta mengandung turunan dari fungsi yang belum diketahui. Bentuk persamaan diferensial terdiri dari dua bentuk, yaitu persamaan diferensial biasa atau sering kita sebut PDB dan persamaan diferensial parsial yang sering disebut dengan PDP. Persamaan diferensial biasa adalah suatu persamaan diferensial yang hanya mengandung satu variabel pendiferensi. Dapat berupa X atau T atau variabel yang lainnya yang bergantung kepada fungsi awal. Kemudian untuk persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang mengandung lebih dari sama dengan dua variabel pendiferensi dan bergantung kepada fungsinya. Baik, teman-teman mahasiswa, berikutnya adalah kita akan membahas tentang orde yang seperti Anda lihat di sebelah kanan saya. Yang pertama adalah persamaan diferensial orde 1, di mana persamaan diferensial orde 1 ini sering dituliskan seperti yang terlihat di samping kanan Anda adalah Y aksen sama dengan DY dx. Jadi Anda jangan membacanya DY per dx, tapi DY dx atau sering juga disebutkan dengan YX dengan X-nya berada di bawah. Kemudian disebut juga dengan DY dx. Tahap berikutnya adalah persamaan diferensial orde 2. Ya, persamaan diferensial biasa orde 2 ini adalah suatu persamaan diferensial yang dituliskan dengan Y double aksen. Seperti Anda lihat di samping kanan saya, yaitu adalah D kuadrat Y dx kuadrat. Atau juga bisa dituliskan dengan Y2X. X-nya berada di bawah, atau juga boleh dituliskan dengan do kuadrat Y do X kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah persamaan diferensial biasa orde tinggi, di mana persamaan diferensial biasa orde tinggi ini adalah orde yang lebih dari sama dengan 3, maka dikatakan sebagai persamaan diferensial orde tinggi. Ditulis dengan perumusannya, yaitu adalah Y n aksen sama dengan DNY do X pangkat N sama dengan YNX atau sama dengan do NY do XN. Ini adalah orde-orde yang berada pada persamaan diferensial biasa. Jadi ingat kembali bahwa persamaan diferensial orde tinggi itu adalah persamaan diferensial yang lebih dari 3 dan seterusnya sampai dengan ke N, sehingga dia dikatakan sebagai persamaan diferensial biasa orde tinggi. Nah, rekan-rekan, lalu apa yang kita butuhkan untuk menentukan persamaan diferensial? Kita bahas satu-satu ya. Langkah-langkah untuk membuat persamaan diferensial, jika diketahui atau diberikan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan banyaknya konstanta sebarang. Kemudian yang kedua adalah turunkan sebanyak konstanta sebarangnya atau sampai dengan tidak ada konstanta sebarangnya. Selanjutnya,
Jika penyelesaian itu didiferensialkan sehingga konstanta sebarangnya sudah tidak ada, maka diferensialnya merupakan persamaan diferensial biasa. Dan yang terakhir, jika konstanta sebarangnya masih ada, maka hilangkanlah konstanta sebarangnya sesuai dengan aturan yang ada dengan metode eliminasi atau dengan cara manipulasi. Baik, rekan-rekan semua, untuk lebih memahami persamaan diferensial biasa, mari kita perhatikan contoh yang terdapat pada layar di samping kanan. Contoh yang pertama ini yaitu tunjukkan bahwa fungsi berikut y sama dengan x kuadrat plus c1x plus x plus c2 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial biasa y double aksen sama dengan d kuadrat y dx kuadrat sama dengan y 2x sama dengan 2. Mari kita selesaikan persamaan tersebut untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan penyelesaian dari fungsi yang ada di bawahnya. Langkah pertama adalah kita tuliskan y sama dengan x kuadrat plus c1x plus c2. Kita lihat bahwa pada persamaan ini terlihat ada dua konstanta sebarang, yaitu adalah C1 dan C2. Sehingga dari sini bisa kita selesaikan minimalnya ada dua kali pendiferensialan. Yang pertama kita diferensialkan 1 y aksen atau juga boleh disebut dengan dy dx sama dengan x kuadrat, itu kalau kita diferensialkan menjadi 2x. Kemudian C1x kalau kita diferensialkan hasilnya adalah C1. Sedangkan untuk C2 karena ini hanya bentuk konstanta, ketika kita diferensialkan hasilnya adalah 0. Berikutnya y aksen sama dengan 2x plus c 1 ini, 2x plus c1 ini kita diferensialkan kembali karena memang masih terdapat konstanta sebarang yaitu adalah C1. Sehingga kita turunkan menjadi y double aksen atau boleh tulis dengan d kuadrat y dx kuadrat. 2x itu ketika diferensialkan menjadi 2, sedangkan C1 ketika kita diferensialkan terhadap x hasilnya adalah 0. Ini membuktikan bahwa y sama dengan x kuadrat plus c1x plus c2 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial biasa y double aksen sama dengan d kuadrat y dx kuadrat atau sama dengan y 2x atau juga sama dengan 2. Ini berarti bukti bahwa persamaan tersebut merupakan penyelesaian dari PDB. Baik, rekan-rekan semua, kita akan lanjutkan kembali untuk contoh yang kedua. Coba Anda perhatikan contoh yang berada di layar sebelah kanan saya, yaitu buatlah persamaan diferensial biasa yang penyelesaiannya adalah y sama dengan x kuadrat plus a plus b. Maka kita bisa membuat persamaan diferensial biasa ini dengan cara mendiferensialkan. Setelah itu kita akan buatkan persamaannya. Y sama dengan x kuadrat plus a plus b. Ini kita akan diferensialkan terhadap x. Sehingga dy dx itu akan sama dengan 2x. Kemanakah a dan b-nya? A dan b ini merupakan konstanta sebarang. Ini adalah konstanta sebarang. Sehingga karena ini merupakan konstanta sebarang,
ketika kita diferensialkan itu hasilnya adalah 0. Sehingga Y sama dengan X kuadrat plus A plus B ini hasilnya adalah DY dX sama dengan 2X. Kemudian berikutnya, ketika kita ingin lebih membuat sederhana lagi, maka kita buatkan persamaan tersebut menjadi DY dX minus 2X sama dengan 2X min 2X. Jadi antara ruas kanan dan ruas kiri kita minuskan 2X, sehingga hasil akhirnya adalah DY dX min 2X sama dengan 0. Ini merupakan persamaan diferensial biasa. Ketika kita lihat, dikarenakan ini adalah tertingginya diferensial pertama, maka ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 1. Baik, kita akan lanjutkan kembali contoh yang ketiga. Coba perhatikan pada layar sebelah kanan, yaitu tentukan persamaan diferensial biasa yang penyelesaiannya Y sama dengan A cos 2X plus B sin 2X, dengan A dan B merupakan konstanta sebarang. Untuk menganalisis soal ini, maka diperlukan pengingatkan kembali kepada persamaan trigonometri atau fungsi trigonometri pada mata kuliah trigonometri, di mana diferensial daripada cos, ya, ketika ada Y sama dengan cos X, maka Y aksennya ini adalah min sin X. Sedangkan kalau ada Y sama dengan sin X, Y aksennya itu sama dengan cos X. Ini harus diingat kembali. Berikutnya, kita pun harus mengingat bahwa ketika ada Y sama dengan cos AX, ini hasilnya Y aksen sama dengan, karena cos berarti menjadi min sin X. A-nya jangan lupa menjadi sin X ini sin AX. Ya, sin AX, maaf. Karena di dalam sinnya itu ada A-nya, kita keluarkan menjadi A. Karena turunan daripada AX itu adalah A. Sehingga Y aksen itu sama dengan min A sin AX. Tahap berikutnya, kita akan mendiferensialkan untuk fungsi Y yang berada di atas. Y sama dengan A cos 2X plus B sin 2X. Ketika kita diferensialkan terhadap X, sehingga ini menjadi DY dX sama dengan A, karena konstanta maka tetap A cos 2X. Cos ini tadi adalah menjadi min sin. Karena 2X maka 2-nya ke depan menjadi A2 dalam kurung min sin 2X. Kemudian yang sin itu menjadi cos, sehingga karena di belakangnya ada 2X menjadi plus B2 cos 2X. Artinya DY dX ini, ya, DY dX-nya sama dengan, ya, sama dengan min 2A sin 2X plus 2B cos 2X. Dikarenakan pada posisi ini masih terdapat konstanta sebarang A dan B, maka kita akan lanjutkan kembali untuk kita diferensialkan keduanya. Sehingga fungsi D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan min 2A sin 2X. Sin jadi cos. Duanya kita kedepankan ke sini nanti, ya, sehingga menjadi min 4A cos 2X. Sedangkan
cos itu menjadi min sin, maka depannya menjadi min, maka 2b cos 2x didiferensialkan lagi terhadap x, hasilnya adalah min 4b sin 2x. Ternyata didiferensialkan 2 kali juga masih terdapat konstanta sebarang. Oleh karena itu kita manipulasi. Bagaimana cara memanipulasinya? Coba kita perhatikan bahwa di depan itu kita lihat dy dx-nya adalah min 2a sin 2x plus 2b cos 2x. Maka di sini kita manipulasi d kuadrat y dx kuadrat sama dengan min 4 ya, min 4 dalam kurung ya, dalam kurung a cos 2x plus b sin 2x. Coba kita perhatikan bahwa a cos 2x itu plus b sin 2x merupakan persamaan y. Ini sama dengan persamaan y. Artinya bahwa ini kita ganti a cos 2x plus b sin 2x ini menjadi persamaan y. Hasilnya adalah d kuadrat y dx kuadrat sama dengan min 4y. Artinya bahwa ini sudah membentuk persamaan diferensial biasa. Tetapi untuk lebih membuat sempurna persamaan tersebut, kita rubah menjadi d kuadrat y dx kuadrat minus 4y, kanan kiri kita sama-sama pluskan dengan 4y, maka hasilnya adalah menjadi plus 4y sama dengan 0. Nah, inilah yang merupakan persamaan diferensial biasa ya, persamaan diferensial biasa. Dikarenakan ini orde tertingginya adalah 2, maka kita katakan sebagai orde 2. Apa artinya? Artinya bahwa y sama dengan a cos 2x plus b sin 2x. Persamaan diferensial biasanya adalah d kuadrat y dx kuadrat plus 4y sama dengan 0, yang merupakan persamaan diferensial biasa, dengan hasil penyelesaiannya adalah y sama dengan a cos 2x plus b sin 2x. Baik, kita akan lanjutkan kembali untuk contoh yang keempat. Ini kita akan mensubstitusikan sebuah fungsi e, ya, eksponensial. Di sini contoh soalnya adalah buatlah persamaan diferensial biasa yang penyelesaiannya y sama dengan a e pangkat x plus b. Langkah pertama untuk menyelesaikan ini adalah y sama dengan ae pangkat x plus b ini kita akan pecahkan menjadi sama dengan a kali e pangkat x kali e pangkat b. Kemudian setelah itu kita asosiasikan, maka y sama dengan a kali e pangkat b kali e pangkat x. A kali e pangkat b sebetulnya ini adalah merupakan seluruhnya konstanta. Maka kalau a kali e pangkat b kita anggap sebagai sebuah konstanta yang lain, yaitu adalah c, maka persamaannya adalah y sama dengan c kali e pangkat x. Setelah itu akan kita diferensialkan menjadi diferensial pertama, y aksen sama dengan c e pangkat x, karena di atas pangkat e ini konstantanya adalah 1, sehingga y aksennya sama dengan y. Artinya bahwa ketika ini diturunkan terus menerus, seandainya y double aksen juga sama dengan c e pangkat x, kita bisa manipulasi kedua persamaan ini menjadi sebuah persamaan, maka y aksen sama dengan y, atau boleh kita tuliskan menjadi dy dx
sama dengan Y. Bisa kita lebih sederhanakan lagi menjadi DY dx min Y sama dengan 0. Ini merupakan persamaan diferensial biasa dikarenakan diferensial tertingginya adalah diferensial yang pertama, maka persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 1, di mana penyelesaiannya yang tadi dibuat di dalam contoh soal ini yaitu adalah Y sama dengan A kali E pangkat X plus B. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kita sudah sama-sama membahas mengenai persamaan diferensial biasa. Bagaimana? Apakah sudah paham? Saya yakin rekan-rekan saat ini sudah semakin memahami. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi pemahaman dari rekan-rekan, coba jawablah soal sebagai berikut. Buatlah persamaan diferensial biasa yang penyelesaiannya adalah Y sama dengan A cos dalam kurung X per 8 plus B sin X per 8 yang Anda lihat pada samping kanan saya, di mana A dan B merupakan konstanta sebarang. Rekan-rekan mahasiswa, demikianlah tadi pembahasan materi pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Jika Anda ingin lebih menguasai lagi mengenai materi ini, maka sering-seringlah berlatih dengan bentuk contoh-contoh soal yang lain. Semakin sering berlatih, maka semakin terampillah Anda dalam menentukan persamaan diferensial biasa. Terima kasih semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Aden undur diri. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.